Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Lekok selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Menengah 2. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi PSAK 50, 55, dan 71 mengenai instrumen keuangan yang berkaitan dengan chapter 17 yaitu investment. Next. Jadi, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Chelsea Angelica dengan NIM 2023-5141. Saya Cynthia Hatanto dengan NIM 2023-5005. Serif Dananda dengan NIM 2023-50235. Saya Lena Lolita Pakpahan dengan NIM 2023-50357. Next. Jadi ini adalah poin-poin pembahasan dari materi kami. Nah, yang pertama kita akan masuk ke klasifikasi instrumen. Next. Oke, jadi dalam chapter 17 ini kan kita mempelajari mengenai investment. Nah, investment ini terbagi menjadi debt investment dan equity investment. Yang pertama kita akan membahas mengenai debt investment. Jadi debt investment ini adalah investasi pada sekuritas utang yang mewakili hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Perusahaan harus mengelompokkan investasi utang ini ke dalam tiga kategori terpisah. Yang pertama itu ada held for collection. Jadi investasi utang ini dengan kategori held for collection adalah investasi yang dipegang sampai jatuh tempo untuk mengumpulkan arus kas kontraktual sebagai pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum lunas. Debt investment dalam kategori ini dinilai pada biaya yang diamortisasi dan tidak mengakui adanya laba atau rugi yang belum terrealisasi. Nah, yang kedua itu ada held for collection and selling. Jadi, investasi dengan kategori ini adalah investasi yang tidak hanya dipegang untuk mengumpulkan arus kas kontraktual sebagai pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum lunas, namun juga untuk dijual. Investasi ini dinilai pada nilai wajar dan mengakui adanya laba rugi yang belum terrealisasi sebagai penghasilan komprehensif lain. Nah, selain yang ketiga itu ada trading. Jadi, trading ini adalah investasi yang dibeli dan dipegang terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan atas perbedaan harga jangka pendek. Investasi utang ini dinilai pada nilai wajar dan mengakui adanya laba atau rugi yang belum terrealisasi sebagai other income and expense dalam laporan laba rugi. Selanjutnya itu ada equity investment. Jadi, equity investment itu adalah investasi pada sekuritas-ekuitas yang berkaitan dengan kepemilikan saham biasa, saham preference, serta instrumen seperti warrant dan opsi. Perlakuan akuntansi ini ditentukan oleh tingkat pengaruh investor terhadap investi yang biasanya dilihat dari persentase kepemilikan atau hak suaranya. Nah, terdapat 3 klasifikasi dalam equity investment. Yang pertama itu adalah tidak ada pengaruh atau yang persentasenya itu kurang dari 20%. Jadi ketika investor memiliki kepemilikan kurang dari 20% saham beredar investinya, maka kepemilikan tersebut dianggap tidak influensial. Nah, investasi dengan persentase kepemilikan kurang dari 20% juga diklasifikasikan ada trading dan juga non-trading. Jadi yang trading ini adalah perusahaan memegang sekuritas ekuitas dengan klasifikasi trading dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Investasi ini dinilai pada nilai wajar dan mengakui adanya laba atau rugi yang belum terrealisasi sebagai other income dan expense dalam laporan laba rugi. Yang kedua itu ada non-trading. Jadi perusahaan itu memegang sekuritas ekuitas dengan klasifikasi non-trading dengan tujuan selain untuk diperdagangkan juga bisa untuk tetap bisa beroperasi atau menjual produknya di suatu area tertentu. Investasi ini dinilai pada nilai wajar dan mengakui adanya laba atau rugi yang belum terrealisasi sebagai penghasilan komprehensif lain. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaruh signifikan atau yang persentase kepemilikannya itu 20-50%. Jadi kepemilikan saham bahwa ketika di bawah 50% dari saham beredar dapat memberikan investor pengaruh signifikan terhadap aktivitas bisnis
investinya. Nah, pengaruh signifikan ini dapat tercermin dari beberapa cara, misalnya perwakilan manajemen dan partisipasi yang diberikan sebagai hasil dari hubungan kontrak. Nah, yang terakhir itu adalah kepentingan pengendalian persentase kepemilikan lebih dari 50%. Investor yang memiliki lebih dari 50% saham beredarnya, maka kepemilikan ini disebut sebagai kepemilikan pengendalian di mana investor itu menjadi perusahaan induk dan investi menjadi anak perusahaan. Next. Oke, selanjutnya itu kita membahas mengenai klasifikasi PSAK 50. Jadi ada kriteria dari liabilitas yaitu kewajiban kontraktual dan ekuitas yaitu hak residual. Jadi terdapat perbedaan antara liabilitas keuangan dan juga instrumen ekuitas yaitu ada atau tidaknya kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain. Jadi yang pertama itu ada liabilitas. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jika jika terdapat kewajiban kontraktual dari penerbit. Jadi yang pertama kondisinya itu kalau misalkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Yang kedua itu untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pihak lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi penerbit. Nah, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban tersebut, maka instrumen tersebut dianggap sebagai liabilitas. Nah, yang kedua itu ada ekuitas. Jadi instrumen keuangan itu diklasifikasikan sebagai ekuitas jika yang pertama tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya. Yang kedua itu adalah pemegang instrumen hanya memiliki hak residual atas aset entitas setelah seluruh kewajibannya itu dilunasi. Yang selanjutnya itu misalnya saham biasa tanpa fitur penebusan karena tidak ada janji atau kewajiban penerbit untuk membayar kembali dalam bentuk kas. Nah, boleh next. Oke, selanjutnya itu ada contoh kalau misalkan saham preferen wajib tebus itu. Jadi, saham preferen wajib tebus merupakan contoh instrumen keuangan yang secara bentuk hukum adalah ekuitas, namun diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan menurut PSAK 50 karena mengandung kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk menebus kembali saham tersebut dan menyerahkan kas pada tanggal tertentu di masa depan. Dengan kata lain, meskipun saham preferen wajib tebus ini dianggap sebagai saham, tapi keberadaan kewajiban tersebut menjadikan instrumen ini memenuhi definisi liabilitas keuangan bukan instrumen ekuitas. Boleh next. Oke, selanjutnya itu akan membahas mengenai contoh kalau misalkan perusahaan itu beli saham preferen dengan dividen tetap 5%. Jadi, gimana sih klasifikasi dan penjelasan untuk dampaknya? Jadi, kalau instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperlukan seperti obligasi, karena memberikan arus kas tetap dan tidak memberikan kendali. Menurut PSAK 50, saham preferen ini termasuk aset keuangan dan juga diklasifikasi sebagai fair value OCI atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Jika untuk investasi jangka panjang atau fair value yang melalui laba rugi jika untuk diperdagangkan. Tapi kalau misalkan menurut buku Kiso sendiri, meskipun secara bentuknya itu merupakan saham atau ekuitas karena memberikan dividen tetap dan tidak memberikan hak suara, maka diperlakukan seperti instrumen hutang dan diukur menggunakan pendekatan nilai wajar. Nah, dampaknya untuk ke laporan keuangan itu misalkan ke laporan keuangan neraca. Nah, untuk ini dianggap sebagai aset keuangan. Sedangkan laba rugi atau OCI, dividennya itu masuk ke pendapatan. Lalu yang untuk arus kas itu dividen masuk sebagai arus kas investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita membahas konten 2 yaitu tentang pengukuran baik dari PSAK 55 dan juga PSAK 71. Di sini tujuan PSAK 55 adalah mengatur tentang pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, dan juga penurunan nilai atau impairment dari instrumen keuangan. Nah, yang akan dibahas dari
konten ini hanya pengakuan awal dan juga pengukuran setelah pengakuan awal, dan penurunan nilai akan dibahas di konten berikutnya. Nah, di sini ada kategori instrumen keuangan dari PSAK 55 yang menggunakan pendekatan historis, di mana instrumen keuangan itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Ada fair value through profit or loss atau FVTPL, terus ada held to maturity atau HTM, loans and receivables, dan terakhir ada available for sales atau AFS. Setiap kategori ini memiliki pengukuran yang berbeda. Nah, beberapa aset itu bisa diukur dari biaya perolehan yang diamortisasi ataupun dari fair value-nya atau nilai wajar. Nah, dari nilai wajar ini, perubahannya itu kadang bisa diakui langsung dalam rugi ataupun harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam komponen ekuitas atau OCI. Oke. Oke, sorry. Lanjutnya ini pembahasan mengenai initial recognition dan subsequent measurement. Jadi kalau pengakuan awal itu dari PSAK 55, instrumen keuangan tuh harus diakui saat entitas menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Artinya perusahaan tuh mencatat instrumen keuangan tersebut bukan berdasarkan waktu pembayaran atau penerimaan kas, tetapi berdasarkan kapan hak dan kewajiban yang terkait itu diakui secara hukum. Lalu untuk pengukuran atau penyesuaiannya itu, ada 3 cara, ada FVTPL. Jadi FVTPL ini, aset keuangan yang bakal, dikategorikan untuk diukur, nilai wajarnya, dan setiap perubahan nilai wajarnya itu harus diakuin langsung dalam laba rugi. Jadi langsung, mencerminkan entitas tersebut, memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Yang kedua nih, sebenarnya nggak terkait dengan chapter 17 investment, tapi saya akan membahas sedikit mengenai loans and receivable. Jadi setelah pengakuan awal ini, aset itu diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif untuk mencerminkan pendapatan bunga yang sebenarnya. Yang terakhir, AFS atau available for sale, aset ini tuh juga diukur pada nilai wajar. Namun perubahan itu nilai tidak langsung diakui di laba rugi, tapi harus dimasukkan ke dalam other comprehensive income atau OCI dalam ekuitas. Jadi kalau di dalam chapter 17 ini yang kita pelajarin itu, setiap kita penyesuaian ada yang namanya unrealized holding gain or loss, di mana dia dikategorikan kedua ini dimasukkan ke dalam income atau equity. Nah, kalau untuk FVTPL ini dalam PSAK 55 itu bakal digunakan pada debt securities, khususnya trading, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ataupun PSAK 55 dari equity securities yang dengan kepemilikan kurang dari 20% dan kategorinya masih trading. Kalau untuk AFS ini, yang setiap penyesuaian harus masuk ke equity, dia itu debt securities-nya berupa kategori held for collection and selling, ataupun dia equity securities di bawah 20% kepemilikannya dan merupakan kategori non-trading. Selanjutnya saya akan membahas PSAK 71 sebagai pembaharuan dari PSAK 55. Di sini ada pengukurannya, tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuannya. Nah, PSAK 71 itu hadir untuk menggantikan PSAK 55 dengan tujuan utama. Yang pertama ada menyesuaikan akuntansi keuangan dengan realitas model bisnis entitas saat ini. Yang kedua lebih mencerminkan resiko, kredit, dan kerugian masa depan, bukan hanya kejadian masa lalu. Yang ketiga menyederhanakan klasifikasi aset keuangan agar lebih mudah diterapkan dan diawasi. Jadi pendekatan dalam PSAK 71 ini bertujuan untuk forward looking dengan pengukuran yang tidak lagi berbasis kerugian aktual atau incurred loss seperti di PSAK 55.
melainkan ini akan berbasis kerugian expectation atau ECL. Ini juga akan dibahas di konten berikutnya. Nah, untuk PES Aku 71, dia memiliki 2 pertimbangan untuk mengklasifikasikan kategori instrumen keuangannya. Yang pertama itu ada model bisnis entitas dalam mengelola aset tersebut, yang artinya tujuan perusahaan untuk mengelola instrumen keuangan ini harus ditentukan sejak awal. Yang kedua ada SPPI test atau solely payments of principal and interest, yaitu apakah arus kas itu dari instrumen keuangannya hanya berupa pembayaran pokok dan bunga, seperti yang kita kenal itu adalah debt securities. Lalu di sini kategori instrumen keuangannya dibahas hanya ada 3. Nah, PES Aku 71 ini menggantikan pendekatan ini dengan cara mengklasifikasikan yang lebih mencerminkan model bisnis perusahaan. Di mana yang pertama tuh ada amortized cost, terus yang kedua ada FVOC, terus yang ketiga tuh FVTPL. Nah, kategori AFS ini dihapus dalam PSAK 71 dan digantikan dengan FVOC dengan perbedaan utama dalam cara pencatatan keuntungan atau kerugiannya. Di sini saya akan membahas perbedaan tentang AFS yang digantikan oleh si FVOC. Sebenarnya saat pengakuan awalnya itu jurnalnya masih sama, penyesuaian yang masih sama, tapi pembedaannya adalah ketika dia masuk ke jurnal realisasi atau jurnal penjualannya. Yang pertama tuh kalau dari PSAK 55 atau AFS itu ketika jurnal penjualan dia masih sama, cash pada equity investment. PSAK 71 juga mengakui cash pada equity investment, tapi saat jurnal reklasifikasinya ini berbeda. Nah, yang pertama tuh dari PSAK 55 atau AFS ini, ketika dia masih menggunakan OCI dengan cara dia masukkan unrealized holding gain or loss equity, dia merubah keuntungan ini jadi gain on sell investment, di mana gain on sell investment ini akan diakuin dalam laporan laba rugi perusahaan. Nah, tetapi untuk PSAK 71 yang memperbarui ini menjadi reklasifikasi di mana irrecoverable election, di mana menjelaskan bahwa perusahaan itu ketika dia memilih OCI, dia akan selamanya OCI. Masuknya ke equity, jangan dia masuk ke laporan laba rugi. Nah, makanya dari jurnal ini dia ke UHGL equity, return-nya dia masuk ke return earning atau ekuitas lainnya. Nah, reklasifikasi ke return earnings tidak memengaruhi laporan laba rugi, tapi muncul di laporan perubahan ekuitas sebagai transfer antar akun ekuitas. Nah, next-nya itu masuk ke konten yang ketiga, di mana di sini tuh mengatur tentang penurunan nilai dan instrumen derivatif menurut PSAK 55 dan PSAK 71. Nah, kalau PSAK 55 itu kayak versi lamanya, sedangkan kalau PSAK 71 itu ialah pembaruannya. Nah, bedanya itu kalau PSAK 55 itu sifatnya itu lebih reaktif, dia itu nunggu masalahnya dulu. Sedangkan kalau PSAK 71 itu bersifat proaktif, dia itu diantisipasi dari awal. Nah, di sini tuh ada overview-nya, kalau dia penurunan nilai atau impairment, menurut PSAK 55 itu menggunakan model incurred loss, sedangkan kalau PSAK 71, dia itu pakai model expected credit loss. Sedangkan di instrumen derivatifnya itu, menurut PSAK 55 itu, dia itu harus diukur berbasis dengan fair value. Kalau dia PSAK 71, pendekatannya itu menggunakan VPTPL. Next. Nah, sekarang kita masuk ke penurunan nilai menurut PSAK 55 yang menggunakan incurred loss model. Nah, kalau di PSAK 55 itu kerugiannya itu bisa diakui kalau dia udah benar-benar terjadi. Misalnya si debitur gagal bayar atau restrukturisasi. Nah, jadi ini tuh harus ada bukti objektifnya dulu. Kalau mungkin dia itu baru rugi, itu belum bisa diakui.
Nah, contohnya itu di sini PTB itu membeli obligasi dari perusahaan yang lagi goyah atau yang mengalami kesulitan keuangan. Nah, tapi karena itu belum default, si PSAK 55 itu mengasumsikan atau bilang kalau dia itu nggak bisa dicatat kalau dia itu nggak bisa dicatat kerugiannya. Artinya si perusahaan itu belum bisa mengakui kerugian sesuai dengan PSAK 55 yang tadi. Lalu kalau untuk PSAK 71, ini tuh bedanya di sini kita pakai pendekatan expected credit loss. Artinya itu kita harus menghitung potensi kerugiannya itu dari awal bahkan sebelum debitur itu gagal bayar. Jadi di sini tuh posisinya kita itu lebih antisipatif dari awal. Nah, terdapat model ECL-nya itu ada dua. Yang pertama itu 12 month ECL. Ini tuh kalau risikonya itu belum parah. Sedangkan kalau lifetime ECL itu, nah kalau risikonya itu sudah naik atau signifikan. Next. Nah, contoh perhitungannya itu yaitu SAK 71, di mana perhitungannya itu tentang impairment dari buku Kiesop chapter 17. Di slide ini tuh ilustrasinya itu menjelaskan latar belakang kasus impairment. Nah, di sini kan soalnya ada pada 31 Desember 2021 si Mehui Ltd itu membeli obligasi BO Group senilai 200.000 yen dengan bunga tahunannya itu 10% dan dibayar setiap akhir tahun selama 4 tahun. Nah, tapi kemudian si BO ini tuh mengalami kesulitan keuangan sehingga si Mehui itu memperkirakan tidak akan menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak. Nah, maka dilakukan perhitungan penurunan nilai atau impairment berdasarkan expected cash flow. Nah, pertama di slide ini kan ada tabel contractual cash flow dan expected cash flow. Nah, di mana di contractual cash flow ini tuh artinya itu yang seharusnya diterima yang seharusnya diterima. Sedangkan kalau yang si expected cash flow-nya itu estimasi atau yang diperkirakan akan diterima karena risiko gagal bayar tadi. Nah, pada kontraktual cash flow-nya ini, pada bagian yang ini, bunganya itu kan sebesar 20.000 per tahun, dan ini tuh jangkanya selama 4 tahun. Nah, didapat dari pokoknya itu tadi kan 200.000 dikalikan sama 10%. Nah, itu setiap tahunnya sama, dan tapi bedanya di tahun 2025 atau di tahun keempat itu, kita itu masukin pokoknya di akhir tahun keempat. Karena ini kan obligasi. Nah, obligasi itu kan utang jangka tetap. Nah, pokoknya itu harus dikembalikan ketika dia itu jatuh tempo. Nah, itu alasan mengapa di dalam kontraktual cash flow-nya itu angka 200 ribunya itu dimasukin. Nah, sehingga totalnya itu menjadi 280. Sedangkan namun karena ada penurunan kondisi kredit dari pihak BO Group yang tadi, manajemen itu memperkirakan hanya akan menerima bunganya itu sebesar 16.000 per tahun di bagian expected cash flow-nya ini. Dan pokok yang diterimanya itu hanya 216.000. Maka total arus kas yang diharapkannya itu turun menjadi 264.000. Nah, dengan kata lain, ini tuh terdapat selisih atau potensi kerugian sebesar 16.000. Yaitu jumlah kas yang diprediksi itu tidak bisa diterima sepenuhnya. Terus setelah kita tahu nih bahwa expected cash flow-nya itu kan di sini kan lebih rendah dibandingkan sama si kontraktualnya. Nah, langkah berikutnya itu kita harus menghitung present value-nya atau nilai terkini dari si expected cash flow yang tadi. Nah, perhitungannya itu dilakukan dengan cara kita itu mendiskontokan seluruh expected cash flow-nya itu pakai suku bunga efektif historisnya. Nah, suku bunganya itu kan kita pakai waktu dia itu beli si obligasinya itu yaitu 10%. Nah, di sini kan ada nilai pokoknya kan 200.000 tuh. Nah, 200.000 ini kan akan diterima setiap akhir tahun keempat. Nah, ini tuh harus kita kaliin sama present value-nya. Berarti si 200.000 ini tuh kita kaliin sama 0,68301.
dapat hasilnya itu 136.602 kan. Nah, terus kalau di bagian bunga tahunannya ini kan 16.000 tuh. 16.000 itu dikalikan sama present value-nya. Nah, dapat hasilnya itu 50.718. Nah, jadi total nilai terkini dari semua arus kas yang diharapkannya itu sebesar 187.320. Nah, kemudian kita bandingin dengan nilai tercatat dari awal investasi kan tadi kan 200.000. Nah, karena nilai expected cash flow-nya itu hanya 187.320, nah maka selisihnya itu merupakan kerugian penurunan nilainya itu sebesar 12.680. Nah, maka jurnalnya itu loss on impairment pada debit sebesar 12.680, allowance for impaired debt investment di kredit 12.680. Nah, artinya kerugian di sini tuh diakui langsung di dalam laporan laba rugi dan investasinya itu dicatat lebih rendah melalui akun penyisihan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke topik derivatif. Nah, di PSAK 55 itu semua instrumen derivatif itu harus dicatat pakai nilai wajar. Dan ini tuh masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, ini tuh disebut sebagai VVTPL. Nah, kalau di derivatif itu kan dipakai buat lindung nilai. Nah, ini tuh kita bisa pakai hedge accounting. Nah, tapi syaratnya itu ketat, jadi itu harus ada dokumentasi formal untuk tujuan lindung nilai, terus pengujian efektivitas secara berkala. Nah, di sini ada jenis hedge yang diakui. Yang pertama itu fair value hedge. Ini tuh dipakai untuk melindungi nilai aset atau liabilitas. Sedangkan kalau dia cash flow hedge-nya itu dipakai untuk melindungi arus kas di masa depan. Contohnya itu, si PTC ini kan pakai interest rate swap-nya untuk melindungi pinjaman variabelnya. Nah, di PSAK 55 itu swap-nya itu cuma bisa diakui sebagai hedge-nya kalau semua syaratnya itu kalau semua syarat yang ribet tadi itu dipenuhi. Nah, sedangkan kalau di PSAK 71 ini tuh kita itu masih pakai VVTPL juga. Nah, tapi aturan hedge accounting-nya itu lebih fleksibel, nggak serumit yang di PSAK 55 tadi. Nah, dan kalau selama lindung nilai itu masuk akal dan sesuai kebijakan si manajemennya, si manajemen risikonya, maka itu bisa diakui dokumentasi dan pengujiannya itu nggak serumit di PSAK 55 tadi. Contohnya tadi dengan contoh yang sama, si PTC tadi tuh jadi lebih gampang untuk ngeklaim swap-nya itu sebagai instrumen lindung nilainya. Nah, karena PSAK-nya itu lebih menyesuaikan dengan realita bisnis. Selanjutnya, next. Nah, di sini tuh ada perbandingan singkat antara PSAK 55 dan PSAK 71. Nah, kalau dia kalau aspeknya model penurunan nilai, si PSAK 5 itu pakai atau berbasis kejadian. Terus kalau PSAK 71 ini tuh berbasis ekspektasi. Nah, kalau untuk waktu pengakuan kerugiannya, kalau menurut PSAK 55 itu setelah kerugiannya itu terbukti. Sedangkan kalau PSAK 71, sejak terdapat indikasi risiko kerugian. Kan kalau dari instrumen derivatif, PSAK 55 itu menggunakan atau berbasis VVTPL hedge accounting yang menggunakan metode yang ketat. Sedangkan kalau PSAK 71 itu berbasis VVTPL, tapi hedge accounting-nya di sini tuh lebih fleksibel. Dan untuk tujuannya, PSAK 55 itu untuk kepatuhan dan kehati-hatian. Sedangkan kalau PSAK 71 relevansi dan kesiapsiagaan terhadap resiko. Jadi intinya si PSAK 21 ini tuh membuat laporan keuangan itu jadi lebih cepat dan realistis, nggak nunggu jatuh dulu baru kita dicatat kerugiannya, dan lebih menyesuaikan sama praktis bisnis di masa sekarang. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, konten keempat itu mengenai instrumen hibrida dan juga transisi PSAK 71. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai instrumen hibrida.
Apa itu instrumen hibrida? Instrumen hibrida itu merupakan kontrak keuangan yang memiliki fitur ganda atau campuran. Maksudnya itu gimana? Jadi kontrak keuangan itu dia kombinasi antara kewajiban atau utang dan juga ekuitas. Nah, contoh salah satu paling klasiknya itu adalah obligasi konversi. Di mana kan pada pokoknya itu dia adalah utang berbunga, tetapi pemegangnya itu punya opsi konversi ke saham penerbit di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain, obligasi ini tuh dapat berubah wujud yang tadinya dari liabilitas ke ekuitas. Nah, menurut definisi dari PSAK atau IFRS, itu hak konversi tersebut tuh dianggap sebagai instrumen ekuitas atau opsi, sedangkan kewajiban membayar bunga dan pokok tetapnya itu dianggap sebagai liabilitas. Lalu pada pengakuan awalnya, dalam PSAK 50 ini itu mensyaratkan pemisahan instrumen majemuk. Instrumen majemuk itu maksudnya instrumen keuangan yang mengandung komponen si liabilitas dan komponen ekuitas itu. Dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan juga komponen ekuitas. Pengertian dari komponen liabilitas ini adalah kewajiban kontraktual issuer atau penerbit untuk membayar bunga dan juga pokok obligasi. Sedangkan komponen ekuitas ini adalah opsi konversi menjadi saham. Nah, untuk komponen liabilitas ini diukur sebesar nilai kini atau present value arus kas masa depan dengan kontraktual atau bunga pokoknya dengan tingkat bunga pasar untuk instrumen sejenis tanpa fitur konversi. Sedangkan komponen ekuitas atau opsi konversi ini tuh dicatatnya sebagai sisanya atau selisih antara nilai wajar obligasi konversi keseluruhan dan juga nilai wajar komponen liabilitasnya. Boleh next. Nah, selanjutnya ini pembahasan mengenai transisi PSAK 71. Jadi pada mulai 1 Januari 2020 Indonesia itu resmi mengadopsi PSAK 71 ini yang menggantikan si PSAK 55. Nah, di PSAK 71 ini perubahannya berkaitan yang pertama itu klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, dan kedua penurunan nilai atau impairment, dan juga yang ketiga akuntansi lindung nilai. Sedikit dijelaskan, akuntansi lindung nilai ini atau hedge accounting yang sudah dijelaskan itu adalah merupakan metode akuntansi yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi laba rugi akibat perubahan dari nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan seperti utang, aset, atau kontrak derivatif dengan mengakui dampaknya itu secara seimbang antara instrumen lindung nilai dan juga item yang dilindungi nilainya. Nah, pada PSAK 55 ini aset keuangan itu tersedia untuk dijual atau available for sale. Itu adalah aset non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak masuk dalam kategori lainnya. Nah, keuntungan atau laba dan juga kerugiannya dari perubahan nilai wajar dari aset available for sale ini nanti dicatatnya itu ke OCI. Available for sale ini adalah kategori dalam PSAK 55 yang sudah tidak digunakan lagi di PSAK 71. Maka nanti seluruh asetnya itu yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai available for sale itu harus diklasifikasikan ulang ke salah satu dua kategori baru. Yang pertama itu ada FVOC atau fair value through other comprehensive income. Yang kedua itu FVTPL atau fair value through profit or loss. Kita jelasin satu-satu dulu. FVOC ini atau fair value through other comprehensive income ini aset keuangannya itu diukur menggunakan nilai wajar atau harga pasar saat ini, tapi nanti selisih atau untung atau ruginya itu dari perubahan nilai wajar itu nggak langsung masuk ke laba rugi, tapi dicatat dulu di laporan penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income dan masuknya itu ke ekuitas. Nah, ini tuh biasa cocok digunakan untuk instrumen utang seperti obligasi yang arus kasnya itu hanya pokok dan bunga, dan juga model bisnisnya itu ditahan untuk dipungut dan juga enggak dijual atau hold and sell. Nah, pembahasan yang kedua itu penjelasannya mengenai FVTPL atau fair value through profit or loss. Ini sebenarnya sama aja, mereka juga dinilainya tuh berdasarkan nilai wajar. Cuman nanti di setiap ada kenaikan atau penurunan nilai wajar atau ada untung atau rugi dari perubahan nilai wajarnya itu langsung diakuin di laba rugi. Kalau tadi kan yang di FVOC itu dia nggak langsung diakuin di laba rugi, tapi dia selisihnya itu dilaporin di
penghasilan komprehensif lain. Sedangkan kalau misalkan si FVTPL itu langsung diakui di laporan laba rugi. Boleh next. Nah, untuk menentukan nih apakah masuk si FVOC atau FVTPL itu kita dapat menentukannya dengan pengklasifikasian. Nah, ditentukannya itu berdasarkan dua uji utama. Yang pertama dari modal bisnisnya. Modal bisnis dari perusahaan dalam mengelola aset keuangannya, di mana kalau misalkan modal bisnisnya itu adalah memungut arus kas dan juga menjual aset atau hold and sell, maka asetnya itu masuk ke PVOC atau utang. Nah, dalam kategori PVOC ini, instrumen keuangan itu tetap diukur pada nilai wajar dan perubahan nilainya ke OC. Sedangkan kalau misalkan modal bisnisnya itu aktif memperdagangkan atau tujuan lainnya itu selain memungut arus kas, kontraktual, atau hold to collect, maka nanti masuk ke FVTPL. Nah, selanjutnya pengklasifikasian yang kedua ini, yang pertama kan tadi modal bisnis, yang kedua itu SPPI atau disebut juga dengan arus kas kontraktual. Ini menentukan apakah arus kasnya itu hanya berupa pembayaran pokok dan bunganya. Nah, kalau misalkan nggak memenuhi SPPI tes ini, maka instrumennya itu langsung masuk ke kategori FVTPL. Boleh next. Nah, selanjutnya ini mengenai penyajian retrospektif. Penyajian retrospektif ini tuh apa? Jadi ini tuh cara penyajian kembali laporan keuangan masa lalu yang seolah-olah tuh suatu kebijakan baru yang diterapkan sejak awal. Jadi ini tuh dilakukan supaya informasi keuangan itu bisa konsisten dan bisa dibandingkan antar periode. Dengan penyajian retrospektif ini tuh perusahaan tuh memperbaiki laporan tahun-tahun sebelumnya itu supaya terlihat seperti kalau kita tuh sudah pakai metode baru sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru gitu. Nah, ini tuh peralihan dari PSAK 55 ke PSAK 71-nya itu bersifat retrospektif tanpa penyajian kembali angka komparatif, yang artinya entitas itu tidak harus mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Sebaiknya, kalau misalkan setiap selisih nilai tercatat antara PSAK 55 dan PSAK 71 pada awal periode penerapan, diakui sebagai penyesuaian ekuitas pembukuan. Nantinya laba ditahan atau komponen ekuitas lain. Dengan kata lain, setelah tanggal penerapan, laporan keuangan periode berjalan saja yang menyesuaikan sesuai dengan standar baru, sementara perubahan perhitungan tahun lalunya itu nanti dimasukkan ke saldo ekuitas awal. Boleh next. Nah, ini tuh ada contohnya, misalkan nih ada suatu perusahaan memiliki obligasi pemerintah nih dikategorikan sebagai AFS atau available for sale di PSAK 55. Nah, harga perolehannya itu 100 juta dan nilai wajarnya itu pada 1 Januari 2020 105 juta dan berarti kan ada cadangan OCI 5 juta karena ada selisih dari fair value-nya kan. Nah, perusahaan nanti tuh mengevaluasi yang pertama itu arus kas obligasi berupa pokok plus bunganya. Terus yang kedua itu modal bisnisnya kan adalah himpunan atau hold dan juga jual karena obligasinya dijual sewaktu-waktu. Maka nanti di PSAK 71-nya obligasi ini tuh masuk FVOC atau sebagai utang, yang mana pada tanggal transisinya itu nilai tercatat obligasinya 105 juta tetap dengan harga fair value-nya, karena klasifikasinya tetap diukur atas FVOC, tidak ada perubahan nilai tercatat antara PSAK 55 dan juga PSAK 71. Nah, nanti cadangan OCI lamanya yang 5 juta itu tetap ada dan bakal terus dilaporin itu di OCI. Nanti juga nggak perlu dilakukan penyesuaian ekuitas khusus karena nggak ada selisih yang ditangguhkan dari OCI. Yang mana saldo 5 juta di OCI itu kan tetap ada dan tidak direklasifikasi karena klasifikasinya itu menjadi FVOC. Segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.